Pancasila menjadi pedoman dari setiap warga negara Indonesia yang harus dijunjung tinggi karena mempunyai nilai-nilai universal. Jika kita tidak memahami makna Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, maka Pancasila hanya akan mempunyai derajat sebagai simbol negara saja yang tak pernah dimengerti oleh warga negara Indonesia. Padahal para pendiri bangsa mengemukakan arti penting Pancasila sebagai dasar negara yang dapat mempersatukan kemajemukan. Bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Lantas benarkah Pancasila kini tak lagi menjadi isu populer di tengah masyarakat? Untuk memahami hingga memiliki karakter Pancasila, maka diperlukan sarana pembelajaran yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila sebagai ciri kepribadian bangsa. Dengan adanya materi Pancasila pada kurikulum pun menjadi wadah harapan bangsa ini untuk melahirkan warga yang mampu berpikir kritis, analitis, serta bertindak secara demokratis sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selamat malam saudara. Pancasila sebagai dasar, identitas dan ideologi negara tentunya perlu diperkenalkan sejak dini. Lalu sejauh apa urgensi Pancasila ini masuk ke dalam kurikulum? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Bersama saya Friska Clarissa dalam program Titik Pandang. Sudah hadir malam hari ini. Narasumber kali ini Dr. TB Haji Aceh Hasan Syazili MSI selaku Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI. Kang Aceh, apa kabar? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sudah bergabung juga bersama kita melalui Zoom Bapak Dr. Honoris Causa Helmi Faisal Zaini STMSI Sekjen PBNU. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Helmi. Waalaikumsalam Mbak Friska, sehat-sehat semua. Alhamdulillah sehat semua. Kita akan bahas ini bagaimana membumikan nilai Pancasila sejak dini terutama di kurikulum. Saya akan mulai dulu dari Kang Aceh. Kang Aceh, jadi kalau dari tahun ke tahun evaluasi materi Pancasila dalam kurikulum ini seperti apa sih yang Kang Aceh pantau? Iya, memang kalau kita lihat proses bagaimana Pancasila diajarkan kepada peserta didik di sekolah, di madrasah ataupun di perguruan tinggi, itu memang seiring dengan suasana dan dinamika politik ya, itu harus kita akui ya. Setidaknya kalau kita lihat misalnya apa yang saya alami yang lahir di era Orde Baru, kita pernah merasakan namanya pendidikan moral Pancasila. Kemudian setelah lulus dari sekolah, kita ke perguruan tinggi belajar P4 ya, penataran, penghayatan, pengembalan Pancasila. Lalu memang kalau kita lihat dari segi urgensinya saya kira penting. Ya. Tetapi soal bagaimana metodologi pengajarannya, ini yang saya kira memang kerap kali menjadi perdebatan. Agar bisa sampai itu ya? Ya, karena apa? Karena metodologi pun juga tergantung dari dinamika suasana politik, suasana kebatinan waktu itu, dan tentu memerlukan satu pendekatan yang lebih menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi pada saat itu, dan tentu juga yang terjadi pada saat ini. Substansi dari apa yang diajarkan pada saat kami dulu misalnya mendapatkan pendidikan P4 itu sesungguhnya telah menginternalisasikan tentang betapa pentingnya Pancasila ya, dengan butir-butir Eka Prastya Pancakarsanya dulu kita masih ingat, itu mempengaruhi terhadap cara pandang kita terhadap kehidupan bernegara kita. Walaupun kemudian pada saat ini misalnya pendidikan Pancasila tersebut diubah metodologinya tidak seperti zaman dulu, ya, mengenal istirahat beberapa jam gitu ya, beberapa hari, ya, dengan metode yang orang menilainya ini seperti dogmatis, doktriner dan lain-lain. Nah, tapi saat ini memang harus kita akui ya bahwa PMP tidak seperti zaman dulu ya. Sekarang diperkenalkan dengan konsep PPKN ya, pendidikan
kewarganegaraan gitu ya, atau civic education di kampus-kampus. Tapi saya sendiri di kampus juga mengajar tentang Pancasila ya, dan menjadi mata kuliah tersendiri gitu. Nah, secara substansi kebutuhan kita terhadap pembelajaran Pancasila itu menurut saya sangat penting. Nah, ini agar bagaimana substansinya sampai, metodologinya tepat, kita akan bahas nanti. Tapi saya ke Pak Helmi dulu. Ini kan agar sampai metodologinya ke para pelajar soal mata pelajaran Pancasila ini, tapi kita tahu ada keterbatasan. Kalau kita bicara sekarang kondisinya pandemi ya, Pak Helmi juga Kang Aceh. Nah, agar ini bisa sampai dalam kondisi pandemi seperti ini, apa yang harus diperhatikan kalau dari sisinya Pak Helmi? Ya, terima kasih Mbak Priska dan Kang Aceh. Jadi justru sebelum pandemik pun, dalam keadaan normal pun, Pancasila ini harus lebih membumi, lebih bisa diterima oleh masyarakat. Maka diperlukanlah kreativitas dan inovasi di dalam membumikan Pancasila sebagai nilai dan ajaran. Bahwa Pancasila sendiri dalam konstelasi kesejarahannya ini mengalami sebuah dinamika yang luar biasa. Itu adalah sesuatu keniscayaan. Misalnya NU sendiri baru tahun 83 ya, pada Munas Kontes di Situbondo yang kemudian dikukuhkan pada muktamar setahun setelahnya, itu tahun 84 di Situbondo juga. Bahwa apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Siddiq misalnya, bahwa Islam dan Pancasila itu tidak bertentangan ya. Dan keduanya tidak perlu dipertentangkan. Jadi Islam dan Pancasila itu sejalan. Nah, kenapa baru tahun 83? Karena kita semua tahu sejak zaman Orde Baru, Pancasila itu mengalami sebuah proses politisasi untuk melakukan sebuah dukungan terhadap kekuasaan yang ada. Padahal Pancasila sebagai dasar ideologi dan falsafah pedoman kita sebagai sebuah bangsa itu sungguh luhur sekali, karena Pancasila itu digali dari nilai-nilai luhur bangsa. Nah, maka di situasi di tengah pandemik ini, yang pada dasarnya ini juga bertautan dengan era yang kita sebut sebagai era revolusi 4.0, di mana era serba digital, ternyata kita sekarang menghadapi yang disebut dengan digital gap yang luar biasa. Nah, maka strategi yang paling baik adalah menghadirkan narasi di tengah-tengah masyarakat, di tengah begitu banyak gempuran ideologi ya, yang menggoda Pancasila, untuk dalam tanda petik ini apakah Pancasila bisa menjawab berbagai macam tantangan-tantangan yang sangat dinamis ini. Nah, bagaimana menjawab tantangan zaman ini kita akan bahas lagi di sesi selanjutnya, karena tadi kalau kita ambil benang merahnya adalah mau pandemi tidak pandemi, bagaimana membumikan Pancasila ini harus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kita akan bahas lagi di Titik Pandang sesaat lagi. Kembali di Titik Pandang, saya berikutnya tanya ke Kang Aceh. Tadi kan kalau dari segmen sebelumnya bahwa apapun kondisinya, membumikan Pancasila ini artinya harus mengikuti perkembangan zaman. Kalau dikaitkan dengan zaman sekarang, dengan tadi sebelumnya Pak Helmi sudah menyebutkan bahwa ini 4.0 saat ini. Nah, menjawab tantangan ini bagaimana agar Pancasila ini sampai pesannya ke generasi yang lebih muda? Iya, kita harus menempatkan dulu mana yang disebut dengan nilai-nilai Pancasila sebagai substansi yang universal dan mana yang disebut dengan metodologi. Ya. Saya kira sebagai dasar dan falsafah negara kita, Pancasila saya kira jelas. Ada nilai ketuhanan, ada nilai kemanusiaan, ada nilai persatuan, ada nilai musyawarah atau demokrasi, ada nilai keadilan sosial. Nah, ini semua harus terinternalisasi dan teramalkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana nilai-nilai tersebut bisa menyebar kepada masyarakat, kan begitu. Sekarang ini soal metodologinya yang harus kita betul-betul bisa pastikan bahwa bisa betul-betul bisa mencapai target untuk bisa tersosialisasi kepada masyarakat. Dan saya kira Pancasila harus disampaikan dengan cara-cara yang lebih menyesuaikan dengan kondisi yang efektif tersebut. Misalnya
Ya. Apakah kita bisa menyampaikannya melalui YouTube, melalui TikTok, atau melalui Instagram, atau apapun namanya, tetapi dengan metodologi yang lebih betul-betul sesuai dan sampai kepada mereka, gitu ya. Nah, pertama itu. Yang kedua, yang paling penting juga, masyarakat juga membutuhkan keteladanan dari membutuhkan contoh. Penyelenggara negara wajib memberikan contoh kepada masyarakat, karena bagaimanapun akan menjadi cermin buat mereka. Tokoh-tokoh masyarakat pun juga akan dijadikan sebagai cermin di dalam bagaimana menciptakan figur yang Pancasilais itu. Termasuk juga saya kira penyelenggara pendidikan juga harus memberikan contoh tentang bagaimana seseorang yang dinilai memiliki nilai-nilai Pancasila tersebut. Nah, jadi 3 hal tersebut, ya pertama tadi bagaimana kita memiliki metodologi dan instrumen yang menyesuaikan dengan era 4.0 seperti yang disampaikan oleh Pak Kiai Helmi Faisal tadi, dan juga keteladanan yang penting dimiliki oleh tokoh-tokoh masyarakat, penyelenggara negara, untuk kemudian dijadikan sebagai ya cerminan. Nah, bicara soal keteladanan tadi, soal penyelenggara pendidikan juga sempat disinggung oleh Kang Aceh. Saya ke Pak Helmi. Ini masuknya kalau kita bicara soal kurikulum, untuk menyampaikan ini ke para pelajar ini, mana yang lebih efektif? Apakah masuk kurikulum di pendidikan formal, atau lewat ekstrakurikuler, atau bahkan gabungan keduanya, Pak Helmi? Ya, segala upaya yang kita anggap efektif untuk membumikan Pancasila sebagai ajaran dan nilai itu harus kita tempuh, ya, baik melalui kurikulum maupun melalui berbagai macam kreasi-kreasi yang dimungkinkan. Mari kita sebagai entitas bangsa ini untuk melihat secara jujur. Sebetulnya kalau kita menilik dari sila-sila yang ada, dari 1 sampai 5, kalau kita mau jujur, seluruh sila itu sudah secara idealistik dibumikan dan sekaligus dipraktekkan dalam kehidupan kemasyarakatan kebernegaraan. Pancasila ini juga sebagai bagian dari jawaban bahwa kita adalah merupakan negara yang masyarakatnya beragama, tanpa harus kita menyebutkan bahwa Indonesia sebagai negara agama. Dengan sila ketuhanan yang Maha Esa, ini telah menuntaskan apa yang kita sebut sebagai relasi agama dengan negara, bahwa agama dengan negara tak lagi perlu kita pertentangkan, tak lagi kita perlu berhadapan-hadapan. Justru Indonesia sebagai negara yang kita semua kenal memiliki sebuah budaya yang luar biasa, yaitu menjadikan nilai agama ini sebagai spirit dalam kebangsaan. Maka apa yang disampaikan oleh Tertu Syekh Mbah Hashim Asy'ari tahun 1914 dengan mengatakan bahwa hubul waton minal iman, bahwa cinta tanah air itu adalah bagian dari iman, bagian dari perintah agama. Ini telah menisbahkan kepada kita semua bahwa sesungguhnya kita ini telah melaksanakan keberagamaan kita, keislaman kita, dan juga kita melaksanakan keindonesiaan kita ini dalam satu tarikan nafas. Maka tidak perlu lagi ada penyebutan NKRI bersyariah. Karena bagi umat Islam sesungguhnya, ketika kita melaksanakan kewajiban sebagai warga negara, pada hakikatnya kita telah melaksanakan syariah di dalam beragama. Ya. Nah, demikian pula sila-sila yang kedua, kemanusiaan. Kita semua saling membantu ketika ada saudara-saudara kita yang menghadapi kesulitan. Misalnya sekarang, bahkan ketika saudara-saudara kita di Palestina ya menghadapi satu masalah, kita juga turut memberikan donasi bantuan. Kemudian sila ketiga persatuan Indonesia, ini sudah tidak dilakukan lagi, bahwa kita berbeda-beda suku, berbeda-beda adat istiadat, tapi tetap satu tujuan. Kita tetap satu tujuan. Ke depan adalah bagaimana bukan hanya di formal pendidikan melalui kurikulum ya, tetapi yang lebih utama adalah menurut saya, karena tahun 2025 berdasarkan survei ini 60% penduduk Indonesia ini akan dipenuhi oleh generasi milenial. Ya. Nah, maka diperlukanlah konten-konten, narasi-narasi yang dimungkinkan mudah dimengerti sekaligus
tentu bagi generasi milenial ini sesuatu yang dapat dinikmati sebagai sebuah informasi yang mudah. Kita harapkan tentu BPIP yang kita harapkan menjadi garda terdepan di dalam upaya untuk mendumikan Pancasila berhasil melakukan langkah-langkah yang bersifat kreatif dan inovatif ini. Nah, bagaimana agar nilainya sampai, metodologinya tepat, baik itu di kurikulum maupun di luar kurikulum, kita akan bahas di Titik Pandang sesaat lagi. Bagaimana agar nilai-nilai Pancasila perwujudannya termasuk juga metodologinya bisa tepat masuk ke dalam kurikulum? Kalau Kang Aceh melihatnya apa yang harus detail dipersiapkan? Ya, saya kira kelima sila di dalam Pancasila itu harus diwujudkan dan diterjemahkan serta diturunkan ke dalam sila-sila dan penjelasan-penjelasan yang lebih elaboratif ya. Misalnya tentang hubungan antara ketuhanan dan kebangsaan atau kenegaraan kita. Tentu itu penting sekali. Tadi disebutkan oleh Pak Kiai Helmi jelas bahwa inilah yang membedakan kita dengan negara-negara sekuler yang lain, bahwa memang kita adalah negara yang berketuhanan. Ya, itu saya kira harus dielaborasi. Dan bagaimana nilai-nilai agama itu menjadi inspirasi ya bagi kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan, dan kehidupan sosial kita. Juga nilai-nilai kemanusiaan yang tercermin ke dalam bagaimana orang berakhlak dengan baik, menjaga diri, menjaga lingkungan, menjaga hubungan antara sesama. Itu harus tercermin betul di dalam kehidupan kurikulum kita, pendidikan kita gitu. Tadi juga secara khusus kita harus menerima bahwa Indonesia adalah negara yang pluralis ya, negara yang beragam suku, bangsa, agama. Itu harus kemudian outputnya jelas bahwa setiap orang harus menerima perbedaan karena perbedaan itu adalah merupakan keniscayaan. Tetapi tetap kita disatukan di dalam satu nation state yang disebut dengan Indonesia gitu. Kemudian penting sekali bahwa memang kita harus didorong hidup bermusyawarah. Bermusyawarah, menyelesaikan masalah bukan dengan cara kekerasan, tetapi harus dilakukan dengan cara musyawarah sebagai cermin dari budaya kita gitu ya. Demokrasi kita, itu meniscayakan adanya musyawarah. Nah, dan yang terakhir saya setuju bahwa keadilan sosial ini memang ongoing proses. Saya kira tidak ada di dunia yang mencerminkan bahwa semuanya negara bisa mencerminkan keadilan yang sempurna. Tapi upaya-upaya yang harus dilakukan oleh kita untuk bagaimana bahwa keadilan itu bukan hanya soal gagasan yang utopis, tetapi harus tercermin dari upaya-upaya menuju keadilan, misalnya keadilan yang sifatnya distributif. Ya, orang diperlakukan secara adil, hukum ditegakkan secara adil ya. Itu harus juga dijelaskan secara utuh supaya jangan sampai kemudian kita selalu ingin menafikan ya tentang nilai-nilai Pancasila, padahal sesungguhnya hanya satu masalah yang memang belum terwujud, tetapi orang alih-alih ingin menggantikan misalnya dengan nilai-nilai yang lain yang justru bertentangan dengan nilai-nilai universalisme, kemanusiaan, universalisme tentang makna ketuhanan dan lain-lain. Jadi untuk itu menurut saya ini dan yang terpenting sesungguhnya adalah cara kita untuk bagaimana kurikulum yang baik, tapi kalau misalnya metodologinya tidak tepat, maka ya akan menjadi percuma gitu. Tidak sampai juga pesannya. Tidak sampai juga pesannya. Nah, selain melalui pendidikan formal, menurut saya juga penting ya disosialisasikan dalam tadi konten-konten yang lebih mudah dimengerti oleh masyarakat. Nah, menurut saya itu yang harus dilakukan oleh kita ya. Jadi oleh karena itu BPIP menurut saya ya itu memproduksi konten-konten, cerita-cerita pendek, mungkin film-film pendek atau apapun lah bentuknya begitu ya,
yang memang mencerminkan dari nilai-nilai Pancasila. Jadi Pancasila itu bukan hanya aspek kognitif, tetapi juga harus mendorong pada aspek psikomotorik dan afektif bagi peserta didik dan tentu juga bagi masyarakat. Gitu. Nah, ini menarik, komprehensif ya yang harus dipersiapkan. Betul. Nah, karena harus komprehensif yang dipersiapkan, Pak Helmi, kalau kita bicara kapan, ya menakar urgensi dalam skala waktunya seperti apa ya? Kapan ini kira-kira bisa diterapkan dengan baik? Apalagi kalau bicara tahun ajaran baru kan segera kita akan hadapi. Tapi kira-kira kapan bisa matang, bisa siap untuk diterapkan kurikulum ini? Ya, menurut saya ini kan bukan sesuatu yang rumit ya. Ini sesuatu yang sudah pernah kita jalankan juga. Kalau kita dulu mengenal dengan pendidikan moral Pancasila, PMP, kemudian ada penataran pengenalan pengamalan Pancasila, ada P4, ya. Ada Eka Prasetya Pancakarsa, ada banyak yang pernah kita lakukan, bisa kita evaluasi mana yang diteruskan, mana yang tidak. Ya. Dan tentu di era sosial media ini, lagi-lagi saya mengatakan itu, misalnya bisa didahului dengan bijaksana di dalam bersosial media, bahwa kalau kita menyebar hoax, menyebar fitnah itu tidak Pancasilais ya. Kemudian bahwa salah satu gotong royong yang dimungkinkan ya. Kalau dulu yang disebut dengan gotong royong di kampung-kampung adalah misalnya membangun rumah ya, kemudian masyarakat di sekitarnya membantu semennya, membantu gentengnya, membantu material lainnya, kemudian mereka juga membangunkan rumahnya bersama, begitu juga rumah yang lainnya. Nah, apakah hal seperti itu sekarang dimungkinkan di masyarakat milenial? Mungkin tidak. Ini perlu satu strategi khusus ya, bahwa Pancasila yang kita harapkan dalam konteks kurikulum ini kita kenalkan dengan pola-pola pedagogik dan andragogik ya, andragogik tentu dengan bersifat satu arah dan bersifat dua arah. Ini berbagai macam metodologi ini harus dikenalkan agar Pancasila yang kita harapkan sebagai bagian dari pedoman dan sekaligus falsafah hidup berbangsa bernegara ini dapat kita laksanakan. Jadi menurut saya secepat-cepatnya ini harus dikerjakan. Sesegera mungkin. Sesegera mungkin. Dan yang paling penting adalah bahwa yang perlu juga kita harapkan di kalangan milenial terutama ini adalah kita harus membangun satu sikap kenegarawanan dalam level yang paling terkecil sekalipun. Bahwa kehendak-kehendak mulia itu harus ditempuh dengan cara-cara mulia. Ya. Itu bagian dari upaya kita untuk mengedukasi masyarakat terutama dalam menghidupkan kembali dan membumikan kembali Pancasila. Terakhir Kang Aceh, setuju juga sesegera mungkin harus diterapkan? Ya, saya setuju bahwa sesegera mungkin kita harus mereformulasi kembali ya tentang misalnya kurikulum, tentang konten-konten, tentang narasi-narasi yang memang harus disesuaikan dengan kondisi saat ini. Kita sekali lagi harus melakukan reaktualisasi ya dan reformulasi kembali tentang bagaimana pengajaran Pancasila yang lebih tepat, yang sesuai dengan kebutuhan saat ini, dengan metodologi yang betul-betul bisa dikerjakan oleh dan diamalkan oleh para peserta didik. Nilainya bisa sampai, metodologinya tepat dan harus sesegera mungkin masuknya salah satunya melalui kurikulum tadi. Terima kasih Kang Aceh Hasan Syadzillah. Terima kasih juga Pak Helmi Faisal Zaini sudah bergabung di Titik Pandang kali ini. Semoga sehat selalu. Itu tadi akhir Titik Pandang malam hari ini. Saya Friska Clarissa pamit undur diri dan tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa.